Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sekali lagi gue juga mau terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai session 3 ini selalu mengikuti United Identity. Gue sangat berterima kasih komentar-komentarnya, responnya. Seperti yang gue juga selalu janjikan, gue akan selalu tetap memperbaiki channel ini. Dulu awal-awal dari mulai soundnya nggak bagus, ya gue bagusin. Terus di musim kedua, gue bilang ya gue akan coba live. By the way, kita udah lama nggak live ya. Live streaming ya, ngobrol. Gue coba live, terus live reaction, akhirnya gue juga live reaction. Ya gue kasih nama reaksi pandangan mata. Ada yang bilang kok ribet banget namanya bang, reaksi pandangan mata. Ya gue terinspirasi dari tahun 80-an 90-an dulu kalau dengar sepak bola di radio dengan nama siaran pandangan mata. Kali ini reaksi pandangan mata. Ya di musim yang baru ini ya semoga akan banyak juga beberapa hal-hal baru ya yang akan gue coba tampilkan di channel ini biar kita semua fans Manchester United semakin berpikir logis dan sistematis. Tidak lelah-lelahnya gue mengingatkan visi dan misi dari channel ini ya supaya kita nggak jadi fanbase yang gampang teracuni gitu ya. Dimulailah semua itu dari fans. Karena yang gua sangat sedih itu puncaknya ya pada saat zaman Ole itu. Yang namanya sosial media begitu meracuni pikiran-pikiran para fans. Ya, media-media mengkutip, media lokal, media mainstream, media internasional, ya, media outlet kalau istilahnya. Bahkan yang ngomong gitu semua, yang ngeracunin, yang bikin toksik itu, yang ngasih narasi-narasi yang salah, menyesatkan itu justru yang bukan fans Manchester United. Yang ngaku-ngaku fans gitu. Yang bener-bener channel fans United itu masih dikit banget. Dan udah diserang abis-abisan. Ya. Cuman gue dengan cara, ya cobalah kita buka. Ya, kita tarik benang dari mana, kita coba berpikir logis sistematis. Ini loh, kenapa loh? Seperti gue bilang juga kan, kalau lu mau bikin channel fans Manchester United gampang, bikin aja berita entah bener apa kagak. Bruno Fernandes berantem sama Maguire gitu, Casemiro kesel sama Garnacho, ujung-ujungnya pelatih dipecat. Udah, itu paling gampang. Tapi ya ada yang bilang gua sulit lu gini ngapain sih, udah yang lucu-lucuan ya. Kalau lucu-lucuan ada teman-teman kita lah yang udah punya porsinya gitu ya, yang lucu-lucuannya itu banyak teman-teman kita yang bisa bikin gitu. Cuman di gua gitu mungkin gua nggak bisa lucu-lucuan, tapi ya gua dengan cara ini gitu ya, karena gua berpikir bahwa ya harus dimulai dari fans dulu untuk mencoba kita ngembaliin kejayaan klub yang banyak membawa kebahagiaan buat hidup lu, hidup gue gitu. Ya simpel gitu kan, kebahagiaan orang nggak harus dari suatu hal yang mainstream kan. Kalau lo ada yang menganggap katanya nonton bola itu buang-buang waktu, ya tapi ada juga yang menganggap bahwa menonton bola itu mungkin satu-satu hiburan buat dia, memberi kebahagiaan buat dia. Oke, jadi gue akan terus mengembangkan channel ini ya, semakin beberapa banyak hal-hal yang baru, semoga akan terlaksana. Oke, mungkin ada satu berita ya yang mau gue bahas, sama ada beberapa bahasan lain lah. Jadi diberitakan oleh Di Marzio, ini satu jurnalis Italia ya, bahwa Manchester United mentargetkan untuk mendapatkan Fabian Ruiz, gelandang Spanyol yang saat ini bermain di Paris Saint-Germain ya, yang lagi berlaga di klub World Club. Tadi gue sempet nonton, tadi gue ini video pagi tadi itu dibikin kan pagi-pagi banget. Habis itu gue nonton Manchester City lawan Al Hilal ya, tadi ada yang komentar soalnya. Gue nonton dan tuh pertandingannya bagus, dan
Al Hilal di bawah Simone Inzaghi tuh mainnya udah kayak di klub Eropa gitu loh. Padahal pemain-pemainnya pemain-pemain standar. Ya lah Milan Savic gitu kan yang udah nggak dipakai gitu kan. Tapi sama Simone Inzaghi bisa dikembangkan deh, itulah pelatih hebat ya. Pelatih bagus tuh di situ lah. Dan Simone Inzaghi kemarin nggak pakai 3 back loh tadi. Pakai 4-2-3-1. Dia cepet banget deh untuk bisa menyesuaikan dengan timnya. Berarti ya pemain-pemainnya juga menurut gua sebenarnya pemain-pemain yang bisa punya bakat. Ya satu lagi gua rasa dia bisa menguasai ruang ganti, itu aja sih. Sama ada leader di situ. Jadi itu klop lah, ada duet yang bagus. Kalau udah manajer bagus, kapten bagus. Oke, jadi Fabian Ruiz ini kan lagi main di klub World Club ya, PSG. Gue ini udah nonton Fabian Ruiz dari sejak di Napoli. Ya. Karena gue sering nonton Liga Italia, Serie A. Dan gue bilang pemain ini sebenarnya underrated loh. Gue gak bingung kenapa pemain ini gak pernah ada yang klub besar beli ya saat itu ya. Tinggi 189, ya dia kelahiran tahun 96, ya umurnya itu masih sekitar 22-23 lah, masih muda sih emang. Dia kan dari Real Betis ke Napoli kan tahun 2018. Gue ngeliat dia main, ya bentuk perawakannya tuh kayak Michael Carrick atau namanya Matic gitu loh. Tinggi 189, tinggi dong ya. Mainnya tuh pinter, smart, efisien. Ya sama lah kayak lo di PSG saat ini. Dari dulu emang dia mainnya begitu. Dia kan awal dengan Ancelotti ya, habis itu terakhir itu sama Spalletti. Nah di terakhir setahun sama Spalletti itu dia udah semakin kelihatan, dan menurut gue ini underrated pemain. Dan dia ini bukan hidup di zaman yang salah ya, apa ya, dia tuh berada di era pemain lain mendapat publikasi lebih luas gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang ngelirik dia, media nggak ada yang besar-besarin dia. Ya seharusnya dia kayak misalnya kayak di Barcelona gitu, dia gue rasa dia cocok. Tapi kan Barcelona saat itu masih ada Sergio Busquets, ya kan. Di Madrid gitu ya, klub-klub besar nih kita ngomongin. Madrid itu masih ada Toni Kroos. Di City seharusnya dia bisa masuk ya dengan skemanya Pep gitu. Tapi ya saat itu ya ada Rodri gitu loh. Ada Rodri dan masih ada Kevin De Bruyne juga, dan sistem mainnya juga sebenarnya waktu itu Pep agak berubah waktu itu. Nah, gue ngeliat ini pemain kenapa nggak ada yang beli gitu ya? Kenapa nggak pada saat dia setahun terakhir di Napoli tuh yang menurut gue tuh dia mainnya bagus banget? Kok nggak ada yang beli, nggak ada yang ini, orang tuh kayak nggak ada yang ngasih perhatian gitu ke dia. Akhirnya dia dibeli sama PSG di 2022. Yang waktu itu gue juga mikir pada saat 2022 itu kan pas Ten Hag masuk ya. Ten Hag tuh nyari-nyari siapa sih yang mau jadi sosok Frankie de Jong gitu. Frankie de Jong ini kejar-kejar. Sempet ada rumor-rumor Fabian Ruiz di berita-berita, tapi nggak terlalu meledak banget gitu infonya. Nah itu sempet gue berpikir waktu itu ya. Ya gue belum ada channel ini waktu itu sih. Gue sempat berpikir bahwa kenapa Manchester United nggak ngambil Fabian Ruiz. Akhirnya kita ambil Casemiro. Nah, waktu diambil PSG, gue bilang, oh ini bagus tuh diambil PSG. Akhirnya laku juga loh. Ya, diambil PSG di 2022. Ya, everybody semua bilang ya Farmer League segala macam dia bisa dapat gelar. Tapi orang tuh baru sadar akan kehebatan dan kemampuan dia itu saat di Piala Eropa 2024. Jadi ini pemain benar-benar underrated deh, under radar banget deh. Orang begitu ngeliat di Spanyol di di Piala Eropa 2020, ini orang bagus ya. Barulah orang ngikutin. Main di PSG dengan 4-3-3 juga. Sampai sekarang nih main di FIFA World Club. Nah, kalau ke Manchester United gimana? Ya itu dia yang gue bilang seharusnya sih 3 tahun yang lalu ya dibeli Manchester United ya. Karena dia bermain di 4 pemain gelandang ataupun 3 pemain gelandang, dia nggak masalah di
Spanyol kan dia main dengan 4-4-2 ya, gitu loh. Ketiadaan Rodri pun dia bisa menggantikan gitu. Nah ini yang gue bilang bahwa kalau di Manchester United, gue masih yakin dia bisa. Cuman kan Manchester United kan sebenarnya lagi cari gelandang yang bertipe cepat. Kalau katanya beberapa media ya, Amorim ya. Kemarin juga ada rumor bahwa Joe Paulinho yang udah gue bahas juga mau dipinjam dari Bayern Munchen. Badannya tuh hampir sama. Cuman kalau Paulinho itu lebih agak fighter dikit gitu loh. Lebih agak fighter lah istilahnya. Kalau dia lebih smart mainnya. Harganya sih kalau di transfer 40 juta euro ya. Gue nggak ngerti nih, PSG sih ya sebenarnya agak baik sih kalau bernegosiasi sama kita. Si Ugarte aja kita bisa beli di bawah harga beli kok. Harga belinya PSG gitu loh. Tapi apakah PSG akan ngelepas? Umur sih dia 29 tahun memang. Ini udah masa-masanya mendekati habis nih. Tapi kita kalau mau cari jangka pendek, kalau dia emang bisa dibeli murah, 40 juta euro kan sekitar 35 juta pon lah ya, 36-35 juta pon. Oke lah, mungkin masih bisa kita danain gitu, bisa kita absorb. Nah, gue yakin dia bisa cocok. Gue yakin bisa dicocok ya. Walaupun dengan 3 back, pokoknya dengan 4 back gue yakin dia cocok. Apakah dia duet dengan si Bruno? Ya menurut gue akan lebih dengan sistem permainan yang sama nih. Jadi dia perannya Casemiro yang sekarang nih, yang 3-4 bulan ini dimainkan, mungkin akan digantikan oleh Fabian Ruiz. Nah ya, jadi cuma sebagai deliver bola, nggak banyak megang bola, hanya sebagai istilahnya penerima bola dari 3 back penerima bola pertama dari 3 back. Sebagai ngedeliver bola, ya tinggal Bruno yang bagaimana ngaturnya aja supaya bisa ke depan. Nah, itu sih menurut gua kalau Fabian Ruiz ini bisa join ya. Oke lah, buat tambahan pemain tengah. Kan kita cari pengganti Eriksen kan sebenarnya. Eriksen agak bertipe sama nih, cuma kan Eriksen sebenarnya attacking midfielder, bukan defensive midfielder. Tapi suka dipakai sebagai holding midfielder dari zaman Ten Hag sama zamannya Ruben Amorim. Ya kalau harganya bisa masuk sih nggak apa-apa. Ini pemain juga bukan pemain belum habis kok, bukan pemain buangan gitu, enggak ya. Katanya kan kalau Ederson agak mahal, ya mungkin karena masih muda. Atlanta kan agak-agak jago dagang nih beratnya ya kan, jual pemain pasti mahal. Ya, kalau Fabian Ruiz dari PSG masih bisa gua ACC lah, masih bisa kita okein lah. Oke, kabar yang lainnya sih belum ada, tapi nanti akan gua bahas lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.